أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وساء سبيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca esok di akhirat akan menjadi syafaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ustaz Zuri yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua. Amin ya robbal. Senang sekali saya Ustadz Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah kita akan membahas kembali tafsir-tafsir Al-Quran dan juga akan mendengarkan tausiah dari guru kita yang mengenai tema malu-malu tapi mau. Dan insya Allah tafsir kita akan dibahas oleh guru-guru kita, diantaranya Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Yofi Nurdiansah, dan tausiah dari Ustadz Hasbi. Buat para pemirsa di rumah dan penonton yang ada di masjid ini, nanti kita bisa mengajukan pertanyaan. Selain itu nanti kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan lupa nanti disiapkan Al-Qurannya. Selain itu saya selalu mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Alhamdulillah dengan izin Allah saat ini Cahaya Hati Indonesia berada di Masjid Al-Awabin Serpong. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada segenap pengurus DKM, bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu yang warna-warni cerah-cerah banget dari majelis taklim mana?
dari Majelis Taklim Al-Hidayah dan lain-lain, alhamdulillah. Nah, kalau bapak-bapak yang ganteng ini yang bajunya putih-putih semua dari Majelis Taklim mana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu, amin. Sebelum kita berbincang dengan para guru-guru kita semua yang ada di depan kita, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Bayi laki-laki ini ditemukan di Sungai Kedaung di Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bayi ditemukan warga yang tengah mencari kayu. Saat ditemukan, bayi dengan berat 2,2 kg ini dalam kondisi kedinginan dengan tali pusar menempel. Bayi kemudian dibawa ke RSUD Hajah Anah Lasmanah untuk dirawat. Usai mendapat perawatan, kondisi bayi berangsur baik. Ditemukan di tengah Sungai Kedaung, Desa Gentansari. Setelah dibawa ke rumah, lanjut ke PKD atau daripada bidan desa. Bidan desa menuju ke puskesmas untuk diadakan perawatan. Pihak kepolisian tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk penyelidikan lebih lanjut dan mencari pembuang bayi. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kita sejenak menyaksikan tayangan yang begitu memilukan. Yang kadang tanpa kita sadari ini kadang-kadang terjadi di sekitar lingkungan kita. Lebih dekat kita akan bertanya kepada para guru-guru kita apa yang melatar belakangi terjadi seperti ini. Kita langsung kepada Ustadz Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Guru, tayangan yang begitu memilukan dan sangat-sangat ini begitu mengkhawatirkan dari akhlak kita semua. Guru boleh lihat dari sisi latar belakang apa yang melatar belakangi ini bisa terjadi. Iya, latar belakangnya mungkin bisa jadi bermacam-macam. Persoalannya bisa jadi banyak sebab. Tetapi itulah pentingnya berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran agama. Di antaranya, bukankah agama Islam sangat menganjurkan pemeluknya segera melaksanakan apa yang disebut dengan pernikahan. Karena pernikahan dalam Islam bukan cuma sekedar menjaga kesinambungan keturunan, tetapi lebih dari itu unsur kesakralan dari sebuah pernikahan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja sebabnya ayatnya sudah dibacakan qori kita, perbuatan zina. Karena itu sebaiknya kalau memang sudah memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan, ya disegerakan. Karena itu tinjauannya adalah ibadah. Dari di situ ada unsur ibadah, maka segala sesuatu yang sifatnya ibadah di dalamnya mengandung pahala pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ingin saya garis bawahi begini. Ibu bapak, para pemirsa, anak memang belahan jiwa, pelipur lara, penyejuk kita. Dan setiap rumah tangga, ibu dan bapak pasti mengharapkan seorang putra atau putri sebagai pelanjut sejarah keturunannya. Tetapi ketahuilah, anak itu yang Allah titipkan kepada kita bukan cuma sekedar sebagai pelipur lara, penyejuk jiwa, pelanjut sejarah. Tapi itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang di luar sana yang Allah belum titipkan amanah, belum diberikan anak. Tapi bersyukurlah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Allah titipkan kepada kita seorang anak atau beberapa orang anak. Karena itu bukan cuma sekedar penyambung sejarah, pelipur lara, penyejuk jiwa, tapi ketahuilah anak itu merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Menyia-nyiakan, menelantarkan itu khianat, dan khianat merupakan salah satu dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan sengaja membuang bayi di mana-mana.
seperti yang Fiti kita lakukan. Itu luar biasa perbuatannya, sungguh mengingkari yang Allah amanatkan kepada dirinya. Bukan salah bayinya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi mungkin perbuatan ibu bapaknya, perbuatan orang tuanya yang karena memang kelalaian menyebabkan jangan sampai kemudian kategori khianat terhadap amanah dan titipan yang Allah berikan kepada dia. Karena ini merupakan salah satu dosa besar menelantarkan anak-anak Allah. Terima kasih guru kita, Masya Allah. Lanjut kepada Guru Yofi. Guru melihat dari latar belakang tadi untuk menambahi bagaimana kalau ini kecenderungan terhadap orang tua yang putus asa. Apa dari hukum putus asa itu sendiri, Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tegas dan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Aduh, bagaimana nanti biaya pendidikannya, nanti biaya kesehatannya, nanti biaya ini dan itunya, sehingga ia buang tadi di kardus. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang sebelum lahir diaborsi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tentunya tidak terjadi kecuali pertama karena ketidaktahuannya, yang kedua tahu tapi itulah hilang imannya ketika melakukan dosa dan maksiat. Kalau ia faham bahwa tidak ada syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk kemaslahatan manusia, dan tidak ada larangan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecuali di dalam larangan tersebut ada bahaya, ada kecelakaan yang luar biasa, malunya sepanjang hayat. Oleh karenanya Al-Quran dengan tegas menjelaskan, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Yang berzina tidak boleh dinikahkan kecuali dengan yang berzina lagi. Terima kasih Guru Yopi, Masya Allah. Kepada Guru Hasbi, Guru Hasbi melihat daripada historical sosial, bagaimana yang terjadi ketika anak ini mengetahui kalau dulu pernah dibuang oleh ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ini doa Nabi Ibrahim ketika dalam masa penantiannya menunggu seorang anak. Kemudian Allah berikan Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan peristiwa ini adalah peristiwa yang terakhir. Dan kemudian saya bermaksud ingin membesarkan hati siapapun yang sudah melakukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabbi ibadi anni ghafurur rahim. Viralkanlah berita ini. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Karenanya bagi anak-anak ya, yang barangkali terlahir dalam keadaan seperti itu, jangan pernah kita melebari mereka dengan anak zina. Tidak ada anak zina, semuanya adalah anak titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikecam, jangan dicela, kemudian kita besarkan. Sudah, itu menjadi bagian yang terakhir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemantapan hati supaya dia bisa bertobat dan yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rizki. Kenapa? Karena Allah Wallahu
wallahu khairur raziqin. Kenapa dibuang? Kalau dulu zaman dahulu, di zaman jahiliyah dibuang karena malu punya anak perempuan. Sehingga dibunuh, dibuang. Tetapi zaman sekarang kenapa? Karena takut tidak bisa ngasih makan. Padahal yang ngasih makan adalah Allah. Maka bagaimana caranya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tobat, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jamin rezekinya. Yang kedua, perbaiki salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan dirikanlah salat beserta anak cucu keluargamu. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Bahkan kami yang memberikan rizki dan menjamin kepadamu. Wal aqibatu lit taqwa. Dan kesudahan rizki yang banyak, yang halal, yang thayyib itu Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sekalipun dia pernah berbuat dosa. Terima kasih guru, Masya Allah. Lanjut kepada Kiai Fikri. Kiai Fikri, lalu bagaimana bahayanya dari pergaulan bebas? Bapak Ibu saudara-saudara, inilah fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai. Orang sudah tidak lagi mengikuti dan menaati kearifan lokal. Orang sudah jauh menyingkirkan etika dan moral. Orang juga hidup sudah minggir dari nilai-nilai ajaran agama. Dengan kata lain, orang sekarang ini apalagi generasi mudanya hidup seenak udele dewe sekarepnya. Satu contoh misalnya, ini yang sangat nampak, segala sesuatu yang salah kalau ditampakkan tiap hari di depan mata kita, lama-lama jadi biasa dan orang menganggap itu sebuah kewajaran, membenarkan yang salah. Dulu, dulu orang pacaran kalau pegangan tangan aja udah dianggap tabu dan nggak diperbolehkan. Betul apa enggak itu? Dulu, tahun jebot dulu. Sekarang coba lihat, orang pacaran zaman sekarang ini mirip kayak mau beli sepatu. Orang kalau beli sepatu, liatin dah, belinya mau belum tentu, nyobainnya udah pasti mau. Iya, kalau sepatu dicobain nggak ada bekasnya. Betul apa enggak? Betul, betul. Pergeseran nilai-nilai ini yang terjadi nih. Pembiasaan yang salah karena tiap hari hadir di depan mata kita dianggap biasa oleh kebanyakan orang. Akibatnya kearifan lokal minggir, norma etika jauh, orang sudah tidak lagi mengikuti aturan agama, akhlak hilang. Akibatnya pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini. Masya Allah, terima kasih Guru Fikri Haikal, Ustadz Yofi dan Ustadz Hasbi yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Yang mudah-mudahan dengan tayangan tadi kita lebih menjaga anak-anak kita. Amin. Kita lebih menjaga pergaulan bebas mereka. Amin. Sehingga mudah-mudahan kita jadi orang tua yang mampu jadi teladan buat anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan mendengarkan pembahasan tafsir dari guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.